Jadi sebenarnya gimana ya? Si konsumen ini merasa dibohongin, Tapi pihak perumahannya juga dibohongin sama kontraktor. ada baiknya sih kalau lu mau beli rumah, lu tuh beli yang udah jadi. Rumah udah jadi jelas dari tangan pertama gitu kan. Nggak usah beli rumah yang Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngulik Kasus. kita mau ngulik-ngulik apa nih, Nes? Kita berempat bakalan ngulik-ngulik yang lagi happening di kota tercinta nggak sih? Kota Yoi. Depok. Apa tuh? Kenalan dulu nggak sih sebelum masuk? Boleh ini podcast perdana Oke, kita nih. Jadi dari pertama dulu nggak sih, dari gue Kiki. Lanjut. Agnes, Gua Dika. Wah, Aldi. Kita dari Dari tadi. dari tadi. Oke, kita mulai dari mana nih? apa sih yang mau dibahas nih yang lagi ngehits nih di Depok nih apa nih? Sekarang lagi anget. ini lagi rame soal orang beli rumah. Nggak dapat kunci. Wah, itu gimana sih? Nggak bukan nggak dapat kunci sih, tapi lebih tepatnya tuh kayak orang beli rumah di sebuah perumahan, cuman tuh mereka tuh cuman mendapat janji-janji aja gitu. Janji jadi rumahnya tuh jadi di tanggal sekian, jadi di tanggal sekian, selesai di tanggal sekian, tapi tuh nyatanya tuh mereka tuh nggak dapat kunci, nggak dapat serah terima. Dia padahal udah bayar ya. Udah bayar, ada yang udah lunas malah kalau nggak salah. Wah, Kan rumah di Depok nggak murah ya. Itu dia. Mana ada yang 1,4 miliar kalau nggak salah di salah satu perumahan di wilayah Limo. 1,4 miliar. itu Iya. boleh di-spill nggak sih? Boleh di-spill nggak sih namanya apa? Aduh, nanti dulu deh tuh kayak gitu. Oke, nanti guys. Jadi gimana? Untuk berkaitan dengan perumahan itu kita dapat laporan ya. Ada beberapa rumah, 3 rumah lah. Yang satu di wilayah Sukmajaya, terus yang satu lagi di wilayah Limo, dan yang satu lagi tuh di wilayah ke Cilodong. Tapi gue mau nambahin juga nih. Apa? Kemarin ada salah satu sosmed gitu, kayak di sini tuh ada konsumen gitu bang. Dia ngaduin katanya udah bikin perjanjian, terus udah di tanggal segini mau udah kelar gitu pembangunannya. Alhasil dia nggak jadi nerusin sama si developernya, akhirnya gitu deh pokoknya. Nanti Udah lunas apa gimana? Udah ada pembayaran. udah pembayaran, tapi ternyata baru 60% gitu. Akhirnya yang lain juga diperlakukan sama, malah justru yang ini nih, yang orang yang ini lebih unggul sedikit karena yang lain rata-rata masih 20% gitu pembangunan. Laporan berapa orang tuh, Ki? Kalau untuk seluruh unitnya belum sampai ke situ sih. Sejauh ini baru kayak di deretan sekitarnya baru 20%, dan itu nyata gitu. Itu terakhir aja 60%, sekarang nggak diterusin gitu, parah banget sih. Ya kan artinya masih banyak ya. Maksudnya yang kita nggak tahu, yang warga mungkin nggak lapor ke sosmed atau ke ini yang nggak nge-up, pasti kan masih Lebih banyak lagi mungkin ya. Dia lebih kayak ke ngediemin sama hopeless aja gitu ya, mungkin nggak lapor. lah. Kalau kita kan kemarin apa ya, abis ngegarap berita itu juga tuh ya, rame-rame Iya. lah. Kita indep. Kita bagi-bagi tugas ya. Aldi ke perumahannya mungkin. Gue perumahan ini Limo sama Cilodong. Kita juga berdua ke Cilodong kan? Cilodong. Itu kan, ya kan? Nah, lu yang di Limo apa yang lu dapat di sono? Kalau di Limo itu info dari Pemkot ya, info dari Dinas Perizinan itu ternyata di dalam perumahan itu ada sekitar 300 unit yang mau dibangun. Ya kan, dibangun dari tahun 2015 lah secara bertahap. Dibangun. Dari 2015? Ya, 2015 dibangun, terus kemudian ternyata dari pihak pengembangnya itu ditipu sama kontraktor itu. Akhirnya mangkrak lah di tahun 2023 itu. Dan ini yang menjadi banyak komplain dari konsumen. Tadi sih dapat info sih ada 6 orang ya, Dik. Tadi kita ke sana ya. Yeah. Ada 6 orang tuh komplain. Sudah ada beberapa yang bayar, mungkin ada yang mencicil, ada yang lunas juga. Itu tadi sama halnya dengan yang gue bilang tadi itu
orang udah bayar 1,4 miliar, 1,4 miliar. Itu kan duit Nggak sedikit. nggak sedikit Iya. ya. Gede sih. Gila. Bukan gede lagi tuh. Terus yang di perumahan apa namanya untuk Cilodong itu gimana tuh Dik? Waktu itu kan kita bareng tuh. Yang di Cilodong, ya kan orangnya mengeluhkan ya. Ya. Dia mengaku sudah lunas. Akadnya itu dari 2021 masalah. Ya. Ya 2021 gue ingat banget 2021. Dan dia dijanjiin awal Januari ini ya serah terima ya. Oh sama aja kayak janji itu Januari. Terus terakhir itu janji 30 Agustus kan. Nah belum ada info lagi nih terkait dengan perkembangannya lagi. Kalau soal yang di Cilodong itu ya. Kalau kemarin sih kita ke Cilodong ya, itu tuh masalahnya katanya di Kontraktor. ya tukangnya Tukang ya. dia nggak mampu bayar tukang atau Itu juga tuh. Gue juga masih bingung kok bisa ya. Gak bisa Bang. Tapi pembayaran udah lunas. Udah lunas. Itu udah lunas sejak awal akad kayaknya 2021 sekian atau 2022 mungkin. nah kan Inilah. kalau kayak gini kan apa ya, mungkin berdampak pada orang-orang yang pengen Di rumah. sedangkan Depok ini sebagai salah satu pilihan masyarakat lah. Penyangga lah. Tapi- Dekat sama ibu kota, Kalau Bogor juga dekat kan. Dipikir-pikir tuh mereka kenapa tergiur ya? Karena dari sisi harga kan nggak terlalu murah juga ya. Kenapa ya tetap kayak ya udah gas aja gitu, nggak mikirin dampaknya gitu Nah, bang? gue juga Apa mereka nggak memperkirakan kalau akhirnya bakalan kayak gini gitu? gue juga sempat nanya sih ke orang Pemkot kan. Ada baiknya sih kalau lu mau beli rumah, lu tuh beli yang udah jadi. Rumah udah jadi jelas dari tangan pertama gitu kan. Nggak usah beli rumah yang Masih hamparan. masih tanah ya kan, beli baru dibangun. Nah itu resikonya kan lebih banyak kan. Dominan yang kita temuan kasus yang kita dapat kan hal seperti itu kan. Iya. Hal Kayak seperti- perumahan-perumahan baru ya, gitu ya. perumahan yang baru mau jadi lah, baru ada namanya doang. Entah ada rumah percontohan 1 ya kan, rumah percontohan 2 untuk tipe sekian. Tapi kan nyatanya kan dominan kasus-kasus penggelapan lah yang nggak enak lah. Yeah. Kasus-kasusnya itu kan dominan kan ya dari rumah belum jadi ya kan. Udah mendingan beli yang udah jadi ya kan. Tinggal akad gitu. Sebenarnya ada nggak sih regulasi dari pemerintah sendiri gitu loh untuk perumahan-perumahan developer yang nakal-nakal ini? Mungkin kayak ninjau kali ya, kontrol gitu kali. Itu Kalau menurut biasanya Aldi bagian gimana dari izin sih itu. Tadi kita tanya di orang Pemkot juga udah. Dia udah kesono, Udah ninjau. udah minta klarifikasi kepada pihak perumahan. Ya udah itu hasilnya cuman ya dia akan membangun terus, menjalani terus ya. Ya. Hanya janji-janji Hanya lagi. janji gitu ya? Kalau dia kan yang di perumahan Limo tuh, ya karena dia kena tipu sama kontraktor, akhirnya mangkrak dari 2023, akhirnya tuh dia baru mau mulai lagi nih dari 2025. Iya. Ya untungnya sih ya ini orang perumahan ini nih mau tanggung jawab gitu. Tadi kan nih Ya. mau tanggung jawab. Dia Jadi, katanya kerja digenjot nggak ada terus. liburnya digenjot terus pembangunan dengan 64 pekerja ya. 68 pekerja. 68 nambah pekerjanya, tukangnya lah. Dengan kontraktor yang baru ya kan. Jadi sebenarnya gimana ya? Si konsumen ini merasa dibohongin, Tapi pihak perumahannya juga dibohongin sama kontraktor. Jadi pelakunya kontraktor. Semuanya jadi korban semua ya. Jadi korban semua jadinya kan. Konsumennya korban, perumahannya korban. Untung kita bukan korban. Korban perusahaan. Aduh, pusing itu. Nah itu yang lagi rame ya di Itu yang lagi Depok. rame. Jadi harusnya pemerintah tuh harus lebih perhatian gak sih Aware ke konsumen-konsumen. Karena kan jadinya orang-orang jadi berpikir lagi nggak sih Ya. untuk beli rumah di Depok gitu kan? Ya, sedangkan di Depok rumah itu nggak ada yang murah juga sih. Sebenarnya kota Depok ini nih sangat Ya. strategis ya posisinya Ya. gitu kan, di pinggir kota Jakarta gitu Walaupun kan. di pelosok Depok juga tetap Tetap aja. aja. lumayan juga ya. Ya. Ya.
ya harusnya ada sanksi tegas langsung dari pemerintah untuk developer yang nakal ataupun ya itu Kebanyakan sih, gitu kan. dari case yang udah merasa ditipu ini nih kayak pembeli unitnya gitu. Awalnya developernya tuh sulit dihubungin gitu. Jadi kayak mau komplain juga bingung gak sih? Gitu sih Bang. Dan developer juga kayak juga bingung nggak sih buat ngejawabnya, karena kan Iya. Dia merasa dibohongin. masa dibohongin Sama juga. kontraktornya. Iya. Ya tapi kan itu kan salah satu kasus Itu- yang kayak gitu. Tapi kan ada memang yang yang bandel juga ada developernya lah. yang bandel sendiri gitu kan. Jadi kan Iya. seharusnya nggak sih untuk melindungi konsumen ini nih harusnya ada kayak skema-skema perlindungan konsumennya sendiri gitu nggak sih? Kalau gue sih setuju dari awalnya tuh kayak misalnya perizinannya dari dinas perizinan. Kan biasanya kan untuk bangun perumahan pasti kan pakai izin kan. Iya. Nah, menurut gue sih untuk mencegah adanya hal-hal seperti itu sih berawal dari hal kecil seperti perizinan. Kalau misalnya sudah berani melangkahi itu kan ada potensi-potensi kalau bakalan ada hal-hal yang nggak mengenakan lagi kan yang bakal terjadi kan kalau misalnya itu aja dilangkahin hal kecil itu dari segi perizinannya. ya makanya tadi kan kalau orang mau beli rumah itu pertama harus teliti. Yes. Pertama lu harus tanya izinnya dulu ada apa enggak. Nah, benar. Dari hal-hal Setuju, kecil, setuju. dari hal yang kecil itu jika udah ada, ya udah, ya itu Insya Allah mungkin kedepannya ya bukan inian ya maksudnya. Bukan berarti bener-bener ini ya, cuman Ya Salah mungkin satu memperkecil. itu memperkecil resiko kemungkinan lah, resiko membeli rumah kena tipu ya kan. terus jadi kita kapan nih beli rumah nih? Aduh. Gas nggak sih? Apa dinasiin gitu kan? Mungkin ada yang mau ngasih rumah di sini. Ya kali aja gitu, kalian nonton ya kan. Saya mau udah satu sekalian dikit ya. Tadi berapa satu Just tip rumah. Saya 2 lantai aja. Oh ya kalau mau beli rumah bisa kabarin saya. Lu nyambi ya? Bukan jurnalis. Rumah keong ya. Rumah Barbie. Ada perosotannya anjir. Kayak ada teman lagi nggak soal kasus perumahan? Ya sejauh ini sih itu sih Laporan-laporan itu berarti ya. laporan yang dari ke IG-nya Radar gitu. Ini juga Masyarakat. baru-baru ini doang kan, tahun-tahun kemarin juga banyak banget itu kasus-kasus perumahan. Apa yang ini disegel kan kalau nggak salah di Sawangan. Ya. Nah, di Sawangan segel ada satu nih yang dibuat perumahan juga ada. Itu tuh. Wah. Ya ada. Giling-giling kepala, Besti. Mentang-mentang gugur ya kan buat perumahan. Aduh. Mentang-mentang lagi nggak ada airnya ya. Iya, aji mumpung. Ada tanah nih nggak ada airnya nih. Gue bangun aja dah. Ada lagi sawah yang mau dibangun sekolah kan juga ada tuh. Oh ya, udah rame kan tahun kemarin Iya, kan? tahun kemarin kan ya, udah iya. rame kan? Oh iya udah, lupakanlah. Kalau dari gue kemarin sih nanya tanggapan dewan ya. Ya. Kalau kata tanggapan dewan sih gue tanya ya itulah harus ada pengawasan ketat, regulasinya kayak gimana. Terus ada sanksi tegas juga dari pemerintah harusnya kayak gimana untuk melindungi konsumennya sendiri dan skema perlindungan konsumennya. Sama ya itulah masyarakat tuh diedukasi, disosialisasikan harusnya untuk meminimalisirnya seperti apa yang tadi kau omongin juga kan kayak gitu kan. Iya. Terus mungkin karena kan banyak ya orang-orang yang korban-korban ini gitu kan harusnya ada apa namanya? Perlindungan. Iya, mekanisme pengaduannya seperti apa sih biar cepet gitu loh, biar terorganisir. Jadi penanganannya jelas nih gitu. Dan nggak ada korban-korban lainnya lagi lah ya. Benar. Kalau lu Ki kemarin wawancara Ini Gimana? gue sendiri udah wawancara Forum Konsumen Budaya Indonesia Bang. Terus Itu apa sih? apa tuh? Lu ini tuh Berat tuh kayak berat tuh. kayak yang mewakilin suara dari konsumen gitu nggak sih kayak keluhan, terus Oke. baiknya gimana? Apa katanya kata mereka? Dan melihat kasus seperti ini gitu yang kita sering temuin juga yang di daerah Depok maupun beberapa daerah lain kan pasti nggak menutup kemungkinan pasti ada yang nakal juga kan kayak gini ya, apalagi kabupaten-kabupaten kayak gitu meskipun nggak harganya nggak pricey gitu, nggak mahal, cuman pasti ada oknum yang kayak gitulah, namanya nyari uang ya.
katanya beliau sih kayak gini, ini termasuk kasus yang melanggar one prestasi bang, gitu, nggak sesuai sama kesepakatan yang mereka berdua udah tanda tangani. Di awal Even ya. itu, even udah ada materainya gitu. Janji palsu itu. Dan masyarakat sendiri tetap bisa gugat persoalan ini gitu. Sekarang kalau mau ngomongin ketegasan pemerintah, sebenarnya gimana ya? Sebenarnya ada oknum-oknum juga yang bermain di situ. Aduh. Ih, susah sih bang emang. Aduh kalau dibilang begitu Kaciu sih. banget, kaciu. Iya sih. Karena gimana? Banyak sekarang Banyak bangunan. temuan, Banyak, benar. iya. Kayak banyak bangunan yang udah berdiri bangunannya, tapi kok dia udah bisa bangun? Nah, Ini Belum ini ada- aja. belum ada ini izinnya cuman, gitu. ini Belum cuman ada izin. perumahan ya. Banyak selain perumahan kayak toko. Nah, Ya kan benar. relate kan? Nah, benar. kan? artinya kan Parah. di situ pengawasannya Rumah makan, toko. kurang banget, kurang. Sambil zit aja. Jadi kayaknya Pemkot tuh juga harus ini kayaknya Bebenah deh. ya. Ya, kita berbenah lagi ya, lah. Pak, ini kan mungkin oknum ya. Ya, Oknum, makanya segelintir kayaknya orang. di masa pemerintahan Supansur ini bakal dibenahin Ya. kayaknya nih. Pasti sih. Makanya kemarin kan ada rombak secara besar-besaran. Ada rombak tuh. ini kan mutasi rotasi kan tuh kabinet Ya, kabinet. Kabinet deh. Kabinet. Kita bilangnya kabinet deh. Eh, Ya semoga ini bisa terselesaikan dah. Ya, ini tuh masalah yang kayaknya nggak udah-udah deh. Karena Pasti banyak ada lagi, karena pada banyak lagi. tuh Iya. banyak oknum tuh yang bangun dulu, izin belakangan, biasanya gitu kan. Nah, yang penting Sepele sih, dia nyepelein punya banget. tanah, bangun dulu, ntar izinnya belakangan. Selalu seperti itu, ulang-ulang kayak gitu aja. Ya giliran bangunan udah jadi baru dipermasalahin. Iya, Ya. dan udah jadi bangunannya ketahuan sama orang ya kan, terus ditindak tegas, nangis. Nangis. Mencak-mencak. Wah, mencak-mencak, Iya, ya mencak-mencak. kan? Bener. Nah, jadi kurang-kurangin lah kayak gitulah. Ya selama masih ada tanah kosong di Depok Aduh, ini, pasti itu. kan ada aja kayak gitu Ntar kan. yang banjir aja nangis ya kan. Ya paling ya Bang. gitu aja ya. Tapi kalau dari rinciannya gitu ya, skemanya itu developer dulu baru ke kontraktor apa kontraktor ke developer sih bang? Ya, developer nyari kontraktor biasanya. Developer nyari kontraktor. Iya. Membangun atau mungkin ada skema-skema lainnya versi mereka, kita kan nggak tahu kan di balik layarnya mereka seperti apa. Ya. Banyakan sih yang gue tahu ya, nggak kebanyakan juga sih, cuman yang ada beberapa tempat yang memang orang ini punya tanah nih, Iya. orang ini punya tanah, Oke, and then dia nyari siapa nih yang mau ngebangun nih kontraktornya, jadi dia kerjasama gitu, Ya, ada yang kayak nunjuk gitu, kan, ya kan? Ada juga yang kayak gitu. Oke. Oke, wow, gitu. seru kan guys? Pantengin terus pokoknya. Jadi gimana? Oke, pembahasan kita sampai di sini aja dulu. Siap. Nanti kita akan bahas yang lainnya lagi. Pokoknya yang lagi. tipsnya kalau mau beli rumah harus pinter-pinter nih. Apa Bang Dika mulai dari apa? Perizinan ya. Enggak, pertama kalau beli rumah terus punya duit dulu. Oke, siap. Kalau nggak punya duit juga bingung, puyeng. Ya jangan nyari kalau punya duit. Mecahin celengan. Kan bisa pinjam ke bank. Minjem ke bank. 200 triliun ya kan habis dicairin. Ijazah udah habis. Oke, kalau kayak gitu sampai di sini. Selamat berjumpa lagi Nikmati nanti. konten ini ya guys. Jangan lupa like, Komen. komen, dan share. Sebrek. Oke, bye bye.